Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajar jaringan bersama Ika Pensu. Kali ini kita akan mencoba membahas materi sejarah Indonesia kelas 10 SMA, yaitu mengenai kebudayaan dan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para siswa, para guru-guru sekalian yang sudah join di live Instagram kali ini, dan kita ucapkan selamat berhadir bersama kita untuk melakukan tatap muka secara online Ibu Anissa SPD yang merupakan guru dari SMA unggulan CT Foundation Deli Serdang ya, yang sudah bergabung pada bersama kita hari ini. Apa kabar Ibu Anissa? Baik Pak Taufik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kepada Ibu Anissa saya persilakan untuk memberikan pengantarnya sekitar 10 hingga 15 menit. Silakan kepada Ibu Anissa. Baik Pak Taufik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, memberikan saya waktu untuk menjelaskan sedikit tentang materi pada minggu hari ini. Oke Pak Taufik, sebelumnya terima kasih ya kepada Pak Taufik yang sudah mengizinkan saya untuk memberikan materi. Terima kasih. Nah, adapun materi pada minggu ini saya akan membahas tentang yang pertama itu tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Jadi ini berkaitan tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, sampai nanti kita akan berbicara mengenai peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha atau peninggalan-peninggalan budaya ya, baik itu bisa prasasti ataupun yang lain kita akan bahas di sini ya Pak Taufik. Nah, pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah masalah teori-teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha. Nah, jadi sebelumnya Pak Taufik, seperti kita ketahui bahwasanya kepulauan Indonesia ya, Nusantara itu dikelilingi oleh pulau-pulau yang sangat banyak sekali. Nah, dari terbentuknya pulau-pulau tersebut, karena banyaknya pulau-pulau tersebut, maka jaringan perdagangan mulai muncul, mulai timbul. Nah, itulah yang menyebabkan nantinya ya, negara Indonesia, Nusantara itu menjadi tempat transit bagi para pedagang-pedagang asing. Ya, bisa kita katakan pedagang asing itu dari mulai bangsa Cina, kemudian bangsa India, ya, juga melakukan perdagangan transitnya di Nusantara. Nah, karena Indonesia ataupun Nusantara dijadikan sebagai pusat transit, mau nggak mau ya kebudayaan-kebudayaan asing itu masuk di Indonesia. Nah, termasuklah kebudayaan yang masuk itu adalah kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi ketika kita membahas tentang Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, maka kita ini masuk sudah ke zaman sejarah yang tadinya kita sebelum masuknya bangsa-bangsa asing itu kita masih bangsa yang masuk ke dalam kategori praaksara. Artinya apa? Kita belum mengenal aksara gitu kan, belum mengenal tulisan, baca tulis. Tapi setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, nah bangsa-bangsa yang ada di Indonesia mulai mengenal tulisan dan kita beralih ke masa sejarah. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai masuknya agama Hindu-Buddha, itu nggak terlepas dengan teori-teori dari para ahli ya. Jadi ada 5 teori tentang masuknya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha ini. Yang pertama ada teori Brahmana ya. Jadi tokoh yang menyampaikan itu antara lain adalah J.C. Van Leur, kemudian nanti ada teori kesatria, ada teori Waisa, ada teori Sudra, kemudian juga ada teori arus balik, di mana dari kelima teori tersebut yang tadi saya jelaskan, nah teori yang keempat itu punya sisi positif dan sisi negatif, artinya punya kelemahan dan kekuatan gitu ya Pak Taufik. Nah, jadi
mungkin anak-anak sekalian yang melihat video ini nanti bisa buka di bukunya ya, bahwasanya pada teori Brahmana itu dinyatakan bahwasanya orang-orang yang memasukkan pengaruh Hindu-Budanya ke Indonesia itu adalah golongan para Brahmana katanya. Ya, kemudian nanti pada teori kesatria juga yang mereka berpendapat bahwasanya yang memasukkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah para kesatria ataupun para raja-raja yang kalah perang, ya kan. Kemudian mereka mendirikan kolonialisasi di Indonesia ataupun di Nusantara, seperti itu Pak Topik. Nah, kemudian ada teori Waisa, kemudian juga ada teori Sudra, sampai dia teori arus balik itu. Nah, itu tentang teori-teori masuknya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sedikit tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi ada banyak sebenarnya ya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, Pak Topik. Mulai dari ya kerajaan Hindu tertua itu kita bisa lihat di Kerajaan Kutai. Nah, kalau saya baca ya di beberapa sumber literasi saya gitu. Nah, pada prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai, ya pada prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai atau yang biasa kita sebut prasastinya dengan nama Yupa. Nah, tidak satu pun pada prasasti Yupa itu ya diketahui nama dari kerajaan tersebut. Artinya, nah, bisa saja nama kerajaan Kutai itu bukan kerajaan Kutai, Pak Topi, karena nggak ada ditemukan memang data-data dari prasasti Yupa itu nama kerajaan. Nah, seperti itu Pak Topi. Jadi mungkin saja nanti ketika ada sumber baru, bukti baru di Kutai, ditemukan prasasti ataupun sumber berita yang lain yang menyatakan kerajaan di situ namanya ini, bisa saja nama Kutai itu berubah, berganti, ya kan? Kita nggak tahu sampai di situ. Nah, kemudian kerajaan yang berikutnya nanti ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, pada Kerajaan Tarumanegara ini saya contohkan saja ya, sudah ada di sumber data yang menyatakan nama kerajaan tersebut adalah Tarumanegara. Orang Cina, pedagang-pedagang Cina menyebut nama kerajaan Tarumanegara itu dengan Tolomo, namanya Tolomo, ya, nama Tolomo. Nah, itu bisa kita lihat data tersebut pada prasasti Tugu yang ditemukan di daerah sekitar Jakarta Utara kalau saya nggak salah, ya benar Jakarta Utara. Nah, di situ ditemukan prasasti Tugu yang banyak menceritakan tentang raja di Kerajaan Tarumanegara yang waktu itu dipimpin oleh Raja Purnawarman, ya, di mana Raja Purnawarman itu memimpin di Kerajaan Tarumanegara dengan arif dan bijaksana sehingga rakyat-rakyatnya pun sangat mencintai dari Raja Purnawarman ini. Kemudian rakyatnya membangun sebuah sungai yang diberi nama Sungai Gomati namanya. Nah, itu ada di datanya. Ya, kemudian ada Kerajaan Kalingga, ya kan, yang dipimpin oleh seorang wanita. Jadi emansipasi wanita itu bukan pada masa kolonialisme aja ternyata ya Pak Topi, tapi emansipasi wanita itu sudah dimulai sejak adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha kalau saya nggak salah ya, bener. Nah, kenapa? Karena Kalingga ini dipimpin oleh seorang ratu yang sangat luar biasa sekali, Ratu Sima namanya. Dan kita harus banyak belajar dari karakter dari Ratu Sima ini, karena nggak semua orang punya karakter yang luar biasa seperti Ratu Sima. Ya, dia punya karakter yang berani berani menjunjung tinggi nilai kejujuran sampai dengan anaknya sendiri ya yang waktu itu berbuat salah, dia mampu tidak tebang pilih. Nah, itu dia. Kita harus banyak belajar dari Ratu Sima. Kemudian ada kerajaan-kerajaan yang lain seperti Sriwijaya yang berada di wilayah Sumatera Selatan, ya, Sumatera Selatan. Nah, untuk di Sumatera Utara mungkin bukan kerajaan, tapi ya kita belum tahu ya, tetapi peninggalan hanya berupa candi-candi saja gitu, candi-candi saja. Nah, untuk hasil-hasil peninggalan-peninggalan kerajaan ataupun peninggalan budaya itu banyak sekali, mulai dari kita temukan candi,
Jadi saya lihat teman-teman saya termasuk juga Pak Topik beberapa kali mereka itu melakukan perjalanan ke Jogja yang candinya super besar, peninggalan dari kerajaan Mataram. Ya benar ya Pak Topik. Nah, mereka di sana itu merupakan salah satu peninggalan. Tapi kalian nggak boleh merasa ini ya, anak-anak sekalian nggak boleh merasa bahwasanya aduh kok di Jawa aja ya, di Sumatera Utara nggak ada. Ya, di Sumatera Utara pun ada sebuah candi, ada Candi Potibi, ada Candi Bakal Satu. Nah, walaupun bentuknya masih bentuknya reruntuhan, tetapi simbol dari agama Hindu pernah masuk ke Sumatera Utara itu ada di sana gitu. Jadi kita juga nggak boleh berkecil hati. Oke, mungkin itu saja Pak Topik. Apakah sudah ada pertanyaan? Biar kita langsung sesi tanya jawab saja. Oke, terima kasih ulasan singkatnya Bu Anissa, luar biasa. Jadi kita tadi sudah membahas 3 aspek ya. Yang pertama itu dari teori-teori kedatangan Hindu-Buddha, yang kedua dari kerajaan-kerajaannya, mungkin berbagai dinamika politik. Ada dari kerajaan Tarumanegara, seorang raja yang bijak yang bernama Purnawarman, hingga kepada seorang pimpinan wanita dari kerajaan Kalingga, yaitu Ratu Sima, dan terakhir berbicara mengenai aspek tinggalan budaya dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Oke, luar biasa. Sekali lagi kami ingatkan khususnya kepada siswa-siswa kami ataupun audiens para guru yang lainnya yang berhadir menyaksikan acara online ini, jangan lupa untuk memberikan pertanyaan. Ya, jadi pertanyaannya dapat diberikan melalui chat yang ada di live Instagram ini. Nah, baik Bu Anissa, kita tadi sejak Ibu Anissa memulai, sudah dapat sapaan dari Pak Fajar Samsul ya. Nah, halo Pak Fajar. Pak Fajar Samsul ini adalah camat Binjai Kota. Dia sapa, pagi Pak Topik, selamat pagi Pak Fajar, apa kabar warga Binjai? Dan yang kedua, dia menyatakan di masa pandemi para guru masih tetap eksis. Ya, itu memang tanggung jawab kita ya. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, kita tetap berusaha untuk mencari solusi pembelajaran, dan kalau bisa memang ini adalah bagian dari daring secara nasional ya. Jadi ini daring nasional yang sebenarnya sangat hemat sebenarnya, yang sekali pembelajaran kita bisa ikuti oleh beberapa siswa yang ada dari beberapa sekolah. Nah, jadi yang penting ketika mengikuti live Instagram dapat mengikuti bersama. Oke, luar biasa. Nah, sekali lagi ingatkan kepada para siswa yang ingin memberikan pertanyaan tentang materi kita, dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di live Instagram. Oke, baik. Saya ingin mereview sebentar sedikit, Ibu Anissa. Tadi kan kita berbicara mengenai proses penyebarannya itu dari beberapa jenis teori gitu ya. Nah, ada teori Brahmana, ada teori Waisa, Ksatria, Sudra. Nah, kira-kira Bu Anissa, dari beberapa teori ini, bagaimana cara kita menyikapi dalam konteks kira-kira ada nggak di antara teori ini yang dominan yang lebih kita percayai gitu dalam proses penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia? Oke, baik Pak Topik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dari keempat teori itu punya sisi positif ataupun punya sisi kekuatan, dan juga dia punya sisi kelemahan. Nah, kalau untuk teori Brahmana seperti yang saya katakan tadi, nah kekuatan dari teori ini adalah kaum Brahmana lah yang tahu tentang isi ataupun ajaran dari kitab Weda. Nah, jadi di dalam kitab Weda itu, seperti yang kita ketahui, itu bukan kitab Weda cuma satu aja gitu, tapi dalam kitab Weda itu terdiri dari sub-sub bab gitu. Mulai dari ada isinya, ada tentang isinya judulnya Rek Weda, ya kan, Rek Weda, kemudian ada Yajur Weda, ada Atapa Weda, kemudian Samweda, semuanya itu ada di kitab Weda. Dan yang mengetahui dari kitab Weda tersebut, dari bahasanya, dari tulisannya, itu hanya Brahmana. Itu di kekuatan dari teori ini. Tapi kelemahannya adalah, nah kelemahan dari teori Brahmana ini adalah
para Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan gitu. Jadi ada larangan-larangan di dalam kitab tersebut yang menyatakan bahwasanya para Brahmana itu tidak boleh menyeberang lautan. Tapi seperti yang kita tahu bersama bahwasanya kalau kita lihat kan kalau India ke Nusantara itu harus nyebrang lautan gitu ya. Maka ini kelemahan dari teori ini. Nah, kalau kelemahan dari kekuatan dari teori kesatria ini adalah ya para kesatria ataupun para raja-raja yang memang kalah perang gitu. Kemungkinan mereka bisa saja melarikan diri ya, daerah pelarian mereka ya salah satunya ke Nusantara gitu. Ini kekuatannya. Nah, kelemahannya balik lagi, loh, kesatria kan nggak tahu isi dari kitab Weda. Nah, sama seperti teori Waisa. Waisa itu para pedagang ya, walaupun dia melakukan jalur perdagangan, tapi kalau untuk memperkenalkan, misalnya memperkenalkan kita, bertemu kita dengan pedagang-pedagang yang ada di Nusantara di Indonesia, ada satu kebudayaan, bisa saja dia menceritakan tentang kebudayaan Hindu-Buddha itu, tapi bukan berarti ketika dia menceritakan tentang kebudayaan Hindu-Buddha, dia bisa orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Nusantara bisa masuk terhadap ajaran itu, bisa langsung, oh kamu kalau mau masuk agama Hindu-Buddha, agama Hindu kamu harus kayak gini. Nah, seperti itu. Artinya apa? Pasti di dalam ajaran agama Hindu, ketika dia ingin menganut kepercayaan Hindu, itu ada ritual-ritualnya, dan yang mengetahui ritual-ritual itu adalah para Brahmana. Jadi para Waisa juga nggak paham, sedangkan kesatria aja nggak paham, apalagi si Waisa ini, walaupun dia melakukan perjalanan untuk mengelilingi ya tempat-tempat perdagangan, tapi karena dia nggak memahami tentang Waisa, ya seperti itu. Nah, Sudra juga sama ya kan, apalagi Sudra itu adalah untuk orang-orang golongan-golongan terbawah. Artinya apa? Masyarakat di kelas-kelas bawah yang ingin merubah kehidupan mereka ataupun mereka dibuangnya ke Nusantara. Nah, jadi ketika mereka dibuang di Nusantara, mereka di situ membuat sebuah peradaban kebudayaan Hindu-Buddha. Nggak mungkin, kenapa? Karena juga si Sudra ini juga nggak mengetahui tentang ajaran-ajaran di dalam kitab Weda. Nah, jadi dari keempat teori ini yang paling kuat yang masuk di akal itu adalah teori arus balik. Makanya muncul teori arus balik atau teori nasional, ya, nasionalis. Nah, kenapa? Teori nasional ini berceritakan tentang ya, pada waktu itu tentu saja kita berbicaranya seperti ini, Pak Topik. Ini menurut asumsi saya ya, Pak Topik ya. Nah, pada saat itu sebelum kerajaan-kerajaan muncul di Indonesia, sistem kerajaan muncul di Indonesia, maka ya masih adanya sistem pemerintahan yang bersifat kepala suku gitu. Menurut saya kepala suku. Nah, kemudian kepala suku ini mengundang nanti beberapa pemuda untuk mereka belajarkan ke India. Nah, nanti para pemuda-pemuda ini akhirnya belajar ke India, belajar tentang kebudayaan Hindu di sana. Nah, setelah mereka itu mendapatkan ilmu pengetahuan apa segala macam, barulah mereka itu menyebarkan ataupun mulai melancarkan misi-misinya untuk memasukkan pengaruh Hindu-Buddhanya di Nusantara. Begitu Pak Topik. Jadi dari kelima teori ini menurut saya lebih kepada ke teori arus balik seperti itu. Panjang ya Pak Topik jawabannya. Oke, jadi memang selalu di dalam sejarah itu kausalitas ya, sebab akibat. Dari beberapa teori, maka sebenarnya ada satu teori lagi yang memang harus kita lihat adalah teori nasionalis. Jadi teori itu kan sebenarnya adalah sesuatu hal yang mungkin sudah dilakukan pengilmiahan gitu. Jadi di antara beberapa itu ada hal-hal yang harus kita lihat sebagai dari satu sisi. Karena berbicara mengenai gerak atau mobilitas masyarakat, ya artinya tidak hanya ke masyarakat India saja yang datang ke Indonesia, tetapi kemungkinan sebaliknya juga bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri atau masyarakat di Nusantara. Baik, luar biasa. Nah, oke, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapaan dari para audiens. Jangan lupa untuk terus memberikan pertanyaan kepada kami, karena ini adalah materi yang cukup cukup populer dalam sejarah ketika kita berbicara dalam konteks sejarah
kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, tadi Bu Anissa sudah juga jelaskan ya, ada seorang raja yang bijak, Purnawarman dari Tarumanegara. Kemudian ada seorang perempuan nih, pemimpin yang bernama Ratu Sima. Bahkan dia tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Anaknya sendiri pun dia juga hukum begitu. Nah, kira-kira Bu Anissa ya khususnya, ini nilai karakter apa gitu? Nah, dalam konteks pembelajaran sejarah Indonesia, nilai karakter apa yang bisa kita ambil dari aspek kepemimpinan leadership dalam kaitan pemanfaatan pembelajaran sejarah terhadap generasi muda saat ini? Kalau kita, terima kasih ya Pak Topik. Kalau kita berbicara mengenai konsep apa ya yang bisa kita ambil, kita petik selama masa pandemi ini juga ya, apa sih yang bisa kita lihat dari raja-raja ataupun ratu yang pernah berkuasa di Indonesia? Nah, banyak sekali ya Pak Topik. Saya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya sedikit mau bercerita dulu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain nih Pak Topik. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dan kita baca kembali kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, maka kita itu seharusnya nggak boleh kalah dengan negara-negara Eropa saat ini. Kenapa? Pada abad keempat ya, pada abad keempat, 8, 9, 10, Indonesia itu, Nusantara itu bisa membuktikan bahwasanya dia punya peradaban yang luar biasa, punya peradaban yang sangat tinggi sekali dibanding dengan peradaban Eropa menurut saya Pak Topik. Kenapa? Nah, pada abad ke-7, ke-8, bangsa di Nusantara itu sudah membangun candi-candi yang sangat besar. Artinya apa? Ketika kita berpikir pada saat itu saja, pada abad ke-8, ke-9 sudah bisa membangun sebuah candi ya, yang dalam tanda kutip sebagai sarana peribadatan mereka mampu. Artinya apa? Kehidupan mereka pada saat itu sudah sangat maju gitu Pak Topik. Artinya raja yang memerintah ataupun masyarakat yang memerintah, masyarakat yang hidup pada masa itu sudah gimana ya, sudah sangat maju sekali gitu. Jadi artinya kita itu sebenarnya nggak boleh kalah. Nah, apalagi selama masa pandemi ini seharusnya kita bisa membuktikan sebagai apa? Sebagai negara yang walau saya katakan sebagai negara yang sedang berkembang, tapi kita nggak boleh berada pada titik sedang berkembang saja. Kita harus berpikiran sebagai orang-orang yang berpikiran maju. Kenapa ya? Berlatar belakangan tadi dari kisah-kisah sejarah kita dan sejarah-sejarah kita yang luar biasa, harusnya kita bisa berkaca kenapa yang pada abad ke-8, ke-9 bisa mampu sangat maju sekali, kenapa kita sekarang terpuruk. Nah, seperti itu kalau menurut saya Pak Topik. Jadi banyak yang bisa kita pelajarin gitu, banyak yang bisa kita ambil dari penguasaan raja-raja pada masa Hindu-Buddha. Itu menurut saya Pak Topik. Oke, jadi memang nilai karakter luar biasa. Nah, kita berbicara kebesaran sejarah bangsa kita itu nampak dari aspek tinggal kebudayaan. Ya, seperti yang Ibu Anissa katakan, sekitar abad ke-7, abad ke-8 dinasti Selendra itu berhasil, ya kalau kita lihat, menciptakan Borobudur seperti itu kan. Nah, itu merupakan salah satu candi Buddha terbesar yang harus kita ketahui, yang posisinya berada di perbatasan Provinsi Jakarta dan Jawa Tengah untuk saat ini. Nah, itu kan adalah suatu bukti mahakarya. Artinya bangsa ini sebenarnya adalah bangsa yang besar. Gitu. Benar. Nah, kalau memang selalu kita punya bukti, gitu, kalau kita adalah bangsa yang besar, mengapa generasi saat ini tidak bisa mewujudkan itu? Itu yang paling penting. Nah, berbicara kebesaran sebuah bangsa, tentu saja bangsa itu kan tidak hanya bisa mengenang. Nah, seperti kita ketahui dalam aspek sejarah dunia, kita tahu gitu, di negara-negara masa lalu, di masa kuno, ada negara-negara yang bangkit menjadi negara superpower. Kalau kita paham sekarang superpower mungkin negara-negara Amerika dan Eropa, tapi masa lalu ada dari Afrika, misalnya negara Mesir. Nah, yang kita lihat bersama gitu, kira-kira apa yang menjadi latar belakang menurut Ibu Anissa bangkit dan runtuhnya sebuah kebudayaan atau maju berkembangnya sebuah kebudayaan?
Artinya pertanyaan ini semoga bisa menjadi apa ya? Inspirasi bagi generasi muda kita, khususnya para siswa kita. Silakan penjelasannya Bu Anissa. Ya, terima kasih Pak Topik. Jadi kalau menurut saya yang harus kita perbaiki saat ini adalah di masalah karakter bangsa kita. Nah, jadi karakter itu sangat penting sekali bagi majunya Indonesia menurut saya. Nah, berkaca dari apa ya, negara Jepang itu kalau kita lihat mereka menanamkan karakter yang luar biasa sekali. Dari taman kanak-kanak mereka sudah bisa apa ya, membangun karakter itu mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Artinya penanaman karakter memang yang hal utama dalam pendidikan. Nah, jadi kita menurut saya gitu ya, harusnya bisa memperbaiki karakter dari peserta didik kita ya, dari orang-orang yang ada di Indonesia. Bukan berarti karakter kita itu nggak baik, enggak, tapi ada karakter-karakter yang memang harus kita pelajari dipelajari dan harus kita contoh dari orang Jepang. Misalnya apa? Karakter keuletan mereka, kedisiplinan. Karena apa? Kunci dari memang keberhasilan ya untuk saat ini menurut saya itu adalah kedisiplinan. Disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Nah, jadi menurut saya kita harus memperbaiki karakter itu, gitu Pak Topik. Apalagi untuk para generasi muda ini ya, saya lihat banyak selama pandemi ini. Jadi memang sih selama pandemi ini saya lihat banyak kesulitan ya, misalnya di masalah paket data, kemudian di jaringan atau apa. Tapi di balik itu semua kita harusnya bisa berpikir usaha-usaha apa yang udah kita lakukan gitu untuk ke situ. Misalnya apa, kalau kita memang terkendala di masalah paket di apa, tidak, pembelajaran itu kan bukan hanya satu jalur aja, tapi kita bisa tempuh dari berbagai macam jalur gitu menurut saya ya Pak Topik. Jadi pembelajaran itu bisa kita dapatkan di mana aja. Jadi untuk selama masa pandemi ini saya banyak melihat para pelajar-pelajar ya, para anak-anak muda itu banyak menyia-nyiakan waktunya gitu saya lihat. Karena apa? Karena sebenarnya di masa pandemi ini bukan kita nggak belajar gitu, bukan kita nggak harus belajar, kita harus belajar, tambah harus belajar. Karena apa? Waktu kita itu sangat luas sekali di luar. Seperti itu Pak Topik. Oke, benar ya. Jadi memang jangan menyia-nyiakan waktu gitu kan. Jadi kalau pepatah menyatakan long life education, pendidikan seumur hidup, bukan berarti COVID-19 kita jadi terlena gitu kan. Bukan berarti COVID-19 itu belajarnya jadi libur gitu, atau malah terlena di rumah hanya bermain game gitu. Nah, semua ada bagiannya, semua ada porsi gitu. Tapi belajar itu adalah tahap yang paling penting. Sebuah bangsa mau maju peradabannya atau kebudayaan dulu, kalau kebudayaannya bagus, maka peradaban suatu bangsa itu pasti akan lebih baik. Jadi harus dimulai dengan belajar. Dan kalau kita tidak mau belajar, maka tidak kemungkinan peradaban atau kebudayaan itu akan turun kejayaan ataupun tingkat peradabannya. Oke, mantap sekali. Nah, ini sudah ada satu penanya ini ya, dari Meli Utari ya. Oke, dia menanya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwasanya tata cara ajaran agama Buddha di Indonesia seperti Bali itu berbeda dengan Buddha yang ada di India. Maka hal apa sajakah yang menyebabkan perbedaan tersebut? Oke, mungkin bisa kita luruskan Bu Anissa ya. Kalau Bali itu identik dengan Hindu ya, mungkin ya. Jadi memang bahasan kita tuh Hindu Buddha, jadi Hindu dan Buddha. Jadi intinya si Meli Triutari ini menanyakan kira-kira apa sih perbedaan Hindu di India dengan Hindu di Bali? Ya, mungkin bisa penjelasannya Bu Anissa. Baik, terima kasih Melisa ya Pak Taufik ya. Meli Ria Utari. Meli ya, oke Meli, bagus sekali pertanyaan kamu. Nah, jadi memang ajaran yang kalau kita lihat Hindu yang ada di India dengan Hindu yang ada di Bali itu kan berbeda kan.
Jadi yang menurut pemahaman saya yang menyebabkan perbedaan itu adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan dari asal ataupun tempat itu sangat mempengaruhi. Jadinya kenapa Hindu yang ada di India dengan Hindu yang ada di Bali itu berbeda. Karena apa? Sebelumnya ya sebelum masuk agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, Indonesia memang terlebih dahulu memang sudah ada kebudayaan lokalnya, ya kan? Sudah ada kebudayaan lokal. Nah, yang menyebabkan perbedaan itu adalah ketika kebudayaan asing masuk, kemudian kebudayaan lokal juga masih ada, maka timbullah satu akulturasi, di mana kalau kita lihat akulturasi itu adalah perpaduan dua buah kebudayaan ya, di mana masing-masing kebudayaan itu tidak hilang, tapi dia menciptakan kebudayaan baru. Nah, seperti itu. Jadi kebudayaan di Bali itu memang berbeda dengan kebudayaan yang ada di India. Karena apa? Karena memang sebelumnya di Bali itu memang sudah ada kebudayaannya yang lokal yang sangat kuat, kemudian dipadukan dengan kebudayaan Hindu yang ada di India. Itu menurut saya, Pak Topik. Oke, ya memang ada budaya yang menjadi ciri khas gitu, ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Seperti ketika kita belum masuk zaman Hindu-Buddha atau zaman sejarah, yaitu materi praaksara ya, prasa atau prasejarah. Bahkan kita juga sudah memiliki budaya, walaupun pada saat itu kita belum mengenal tulisan. Mungkin dari aspek kepercayaan, kita mengenal adanya animisme, dinamisme, totemisme. Nah, itu semua adalah sebuah proses sebenarnya. Nah, ketika Hindu masuk ke Indonesia, maka sebenarnya unsur kekayaan hasanah kepercayaan kita itu semakin bertambah gitu. Mungkin nanti setelah masuk era Islam, masuk lagi unsur Islam. Setelah era Islam, adanya kolonialisme yang berbarengan dengan masuknya ajaran agama Kristen. Masuklah agama Kristen, dan itu adalah wajah Indonesia yang bisa kita saksikan saat ini. Jadi terkait dengan pernyataan Bu Anissa di awal tadi ketika membahas teori, kita tidak terlepas dari posisi geografis. Nah, jadi sebenarnya kita memang harus merasa bersyukur, ya, merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa ketika kita bangsa Indonesia berada di karakteristik geografis yang boleh kita katakan silang perdagangan internasional. Kita adalah kawasan atau negara yang berbentuk kepulauan, yang mana di masa lalu itu dulu arus mobilitas sosial itu lebih populer, lebih mendominasi arus laut. Artinya posisi kepulauan Indonesia itu sangat dominan. Bukan seperti zaman saat ini yang memang ya orang kalau mau kemana-mana itu pakai transportasi udara, pesawat. Jadi artinya inilah kita yang membuat kita beragam. Dan kalau boleh saya menambahkan di sini, Ibu Anissa ya, kita bersyukur gitu. Kita punya satu wilayah di Indonesia yaitu Bali yang punya karakteristik Hindunya itu ya tidak semena-mena copy paste sama seperti Hindu di India. Karena itu sebuah sinkretisme gitu. Kalau kita berkunjung ke Bali, wah luar biasa. Saya masih ingat itu ya, di awal tahun 2017 saya berkunjung ke Bali. Ketika kita turun bandaranya ya di pesawat Ngurah Rai, itu nuansa eksotika Bali seperti wilayah iya, karakteristik tersendirinya itu luar biasa gitu. Luar biasa. Belum lagi musik-musik irama Bali yang khas tradisionalnya. Kemudian di kawasan bandara itu yang paling saya ingat itu apa ya? Bunga yang memang gimana ya? Itu memang sudah tradisinya orang Bali di mana-mana. Nah, ketika kita jalan gitu ya, jalan menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil, setiap pohon-pohon besar, nah setiap sudut-sudut persimpangan jalan. Jadi mungkin ada suatu bentuk sesajen gitu, sesajen kecil. Saya sangat apresiasi dengan masyarakat Bali. Sebenarnya Bali itu adalah kota yang sangat bersih menurut saya secara umum. Nah, kalaupun Bali itu ada kotornya, itu bukan kotor karena apa, tetapi kotornya itu karena bunga-bunga sesajen yang sebenarnya itu suatu ritual yang sangat dihargai oleh masyarakat Bali. Jadi memang Bali unik. Jadi Indonesia boleh berbangga karena kita punya wilayah khusus. Walaupun mungkin kita katakan Indonesia mayoritas Muslim, tapi
ada suatu wilayah khusus yang di situ mayoritas masyarakat Hindu dengan yaitu di Bali dengan keunggulan karakteristik budayanya. Jadi memang suasana Bali memang bikin ngangenin gitu ya Bu Anissa. Oke, terima kasih Pak. Dan satu lagi yang Bali itu memang menjual kebudayaannya kepada para wisatawan, ya kan? Jadi dia kebudayaannya yang notabene itu kebudayaan itulah yang memang sangat penting sekali dan ingin dilihat oleh para wisatawan itu dari kebudayaannya, gitu ya Pak Taufik ya? Ya, benar ya. Jadi makanya terkait dengan pernyataan Bu Anissa, kita harus kritik dulu gitu. Kita harus kritik terhadap bangsa kita. Selama ini mungkin melalui objek-objek wisata yang ada di sekitar kita, Sumatera Utara ya, objek-objek Sumatera Utara, kita hanya mempromosikan keindahan alam gitu. Oh, di sini ada danau merupakan bentukan dari vulkanisme beribu-ribu tahun yang lalu. Artinya oke, tidak ada masalah. Tapi kita lebih hanya mempromosikan dari aspek alam gitu. Indonesia itu sudah hebat gitu. Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain, Indonesia lah yang paling luas wilayahnya dan alamnya pun juga memiliki potensi wisata gitu. Ya. Tapi kenapa di samping alam kalau kita nggak bisa promosikan budaya gitu? Nah, mungkin kita bisa compare nih Malaysia. Malaysia itu sebenarnya sebuah negara yang kecil, tapi mereka ambil promosi ikon wisatanya itu lebih kepada budaya loh. Yang misalnya seperti 4 suku yang menjadi ikon mereka. Melayu, Dayak juga ada di Indonesia, Tamil, nah orang Tionghoa atau Cina yang seperti kita ketahui Tamil dan Tionghoa sebenarnya itu adalah etnis pendatang gitu, sama seperti Indonesia. Tapi mereka tunjukkan 4 ikon ini. Kenapa? Mereka sadar mungkin potensi wisata alam tidak seperti kita, tetapi mereka bisa bangkitkan pariwisata mereka melalui budaya, sehingga mereka punya slogan Malaysia Truly Asia. Malaysia, teaternya Asia itu ada di Malaysia. Mengapa tidak di Indonesia? Gitu? Bahkan kalau di Indonesia tuh mungkin lebih beragam lagi. Gitu. Nah, jadi ada isu yang dijual ya, jadi isu budaya. Jadi itu yang memang harus kita pelajari kembali. Potensi-potensi di Indonesia itu luar biasa sebenarnya untuk dijual ya Pak Topik ya, kebudayaan itu luar biasa ya. Ya kan, yang harus kita jual sebenarnya dan itu yang harus kita tonjolkan ya. Oke Pak Taufik. Ikon budaya misalnya, kita ada 34 provinsi. Kenapa harus 34 kebudayaan? Sumatera Utara aja itu ada 78 etnis misalnya kan. Jadi itu sebenarnya bisa kita tonjolkan gitu. Oke, ya luar biasa. Terima kasih untuk Melio Utari yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup kritis ya. Oke, kita lihat dulu apakah ada pertanyaan berikutnya. Baik, ya kepada para audiens, kepada para siswa kami, masih bisa jika ingin memberikan pertanyaan. Nah, dari aspek kebudayaan ini kita balik kepada aspek kebudayaan. Menurut Bu Anissa sendiri, sebenarnya kalau kita melihat dari 7 unsur kebudayaan yang pernah kita pelajari di antropologi ya atau di bidang ilmu budaya, sebenarnya dari 7 unsur kebudayaan itu ada aspek religi, sistem mata pencaharian atau ekonomi dan lain sebagainya. Mana yang paling berperan dalam mewujudkan konsep kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa sehingga tercapai sebuah harmonisasi? Ya, terima kasih Pak Taufik. Kalau saya disuruh milih, saya nggak bisa pilih satu aja Pak Taufik. Namanya udah 7 unsur kebudayaan ya, semuanya itu saling berkaitan. Jika saya bilang, oh yang paling penting itu adalah religi, maka mata pencarian juga nggak penting kan gitu juga kan. Artinya apa? Ketika kita berbicara mengenai 7 unsur kebudayaan, itu 7 unsur kebudayaan adalah unsur-unsurnya itu saling berkaitan satu sama lain, yang bisa membentuk jati diri keindonesiaan sebenarnya ya Pak Taufik. Dari ke-7 unsur itu. Jadi kalau kita memang berpatokan ya dasar kita dari 7 unsur kebudayaan ini, saya yakin sekali bangsa Indonesia itu bisa menjadi negara yang maju gitu Pak Taufik. Jadi saya nggak bisa memilih, kalau disuruh Pak Taufik memilih nih satu, nggak bisa. Kenapa? 7 unsur itu memang saling berkaitan satu sama lain. Itu menurut saya Pak Taufik. Baik, artinya begini Bu Anissa ya, artinya memang mungkin setiap bangsa, kita khususnya bangsa Indonesia,
kita punya budaya yang khas gitu. Nah, bagaimana nih? Selama ini mungkin kita lihat ada nih sekarang penjajahan dari aspek ekonomi. Nah, ada nih sekarang penjajahan dari segi fashion. Nah, ada nih penjajahan dari segi kuliner. Contoh, misalnya orang lebih suka makan apa ya, KFC, Pizza. dibanding makan pecel. Nah, tradisi berbelanja, orang lebih suka belanja ke supermarket yang sebenarnya itu punya perusahaan asing dibanding belanja ke warung-warung. Nah, coba bisa dikasih perspektifnya sedikit nggak nih, Bu Anissa? Iya ya Pak Taufik, saya pun sangat sangat miris sekali dengan keadaan di Indonesia sekarang, di mana para generasi muda itu sekarang lebih mencintai yang istilahnya produk-produk non lokal, produk-produk luaran, seperti ya mereka lebih senang itu berbelanja misalnya di mall daripada mereka berbelanja di kedai ya, ataupun warung. Kemudian mereka lebih suka tuh minum, kalau dibandingkan lebih suka apa minum nih, Coca-Cola, merek Coca-Cola ya, atau dengan es cendol gitu kan, Coca-Cola gitu. Nah, mereka nggak malah suka dengan es cendol. Nah, kalau menurut saya sih generasi muda yang saat ini itu karena memang bisa melakukan hal seperti itu karena media digital sih saya lihat. Media digital, kemudian media informasi yang berkembang, jadi mereka tuh kerasa keinginan tahuan, kemudian ikut-ikutan, imitasinya itu sangat besar sekali terhadap hal-hal yang kita lihat, yang kita pandang itu. Atau misalnya, wah ini enak nih KFC nih, rasanya seperti ini, berbeda sekali kalau kita misalnya beli itu di pinggir-pinggir KFC ala-ala, dan rasanya pun berbeda seperti itu. Nah, artinya juga para pedagang-pedagang lokal itu juga harus mampu bersaing, walaupun nanti di sini kendalanya adalah di masalah modal ataupun skill, seperti itu Pak Topik. Jadi kalau saya lihat para generasi muda ini juga seharusnya kita sebagai guru, kemudian sebagai orang tua, sebagai keluarga juga harusnya memberikan informasi kepada anak-anak kita bahwasanya Pak, ini loh budaya kita, ini loh tradisi kita, ini loh makanan tradisi kita gitu. Sekarang malah enggak, orang tua pun juga malah luar biasa sekarang perkembangannya sama dengan si anak-anak yang remaja tadi, malah orang tua juga lebih menyukai makan KFC, makan pizza daripada makan pecel gitu menurut saya Pak Taufik. Artinya apa? Ya. Digital ya, sumber digital itu luar biasa sekali mempengaruhi setiap orang. Seperti itu. Iya, oke. Jadi kalau bisa media digital yang ada saat ini kita manfaatkan untuk mempromosikan kebudayaan kita. Misalnya makan. Ayo kita rame-rame promosiin pecel, bikin flyer pecel yang indah. Ayo apalagi? Karena artinya apa? Kebudayaan yang kita miliki sendiri pun, misalnya aja cobek. Cobek sebenarnya warisan dari praaksara. Ketika kita membuat sambal dengan cobek dibanding dengan blender, itu tentu rasa sambal bikin cobek itu lebih enak. Nah, oke, baik. Ini ada sedikit tanggapan nih dari murid kita, dari Drill Tanjung ya. Bahas politik Indonesia Pak, katanya. Waduh, dia bilang bahas politik Indonesia. Kita kaitkan begini aja Bu Anissa, karena kita berbicara mengenai kerajaan Hindu-Buddha, kita kira gitu. Ini sekaligus penutup, karena kita sudah masuk ke 50 menit. Bu Anissa tolong kaitkan kondisi politik Indonesia saat ini yang bisa kita komparasi terhadap dinamika sejarah kebudayaan Hindu-Buddha di masa lalu, sekaligus memberikan penutup. Silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih Pak Taufik. Wah, kalau berbicara mengenai politik ini kayaknya bukan ranah saya ini. Saya agak-agak gimana gitu. Nah, kalau berbicara mengenai politik ya, apalagi kita berbicara mengenai sistem pemerintahan yang saat ini, kalau dibandingkan dengan sistem kerajaan, ya kalau kita lihat pada sistem kerajaan lah misalnya di Hindu-Buddha ya. Nah, masyarakat yang memang tidak menyenangi raja-rajanya itu tidak akan melakukan hal apapun untuk daerahnya.
Nah, itu yang saya tekankan Pak Topik. Kalau dia tidak menyenangi rajanya karena rajanya itu suka berbuat sewenang-wenang, kemudian tidak memikirkan rakyatnya, maka si rakyat itu pada kerajaan tersebut itu tidak akan melakukan apapun untuk rakyatnya. Berbeda ketika kita melihat seorang raja yang sangat memperhatikan rakyatnya, kemudian dia sangat bijaksana terhadap masyarakatnya, menerapkan aturan-aturan yang tidak merugikan untuk masyarakatnya itu, masyarakatnya mau disuruh apa saja, bukan disuruh ya, tetapi secara sukarela mereka melakukan untuk menjaga dari negara itu. Kita sebutkan saja contoh yang tadi saya katakan Pak Topik. Tarumanegara ketika dipimpin oleh si Purnawarman tadi, ya, ketika dipimpin oleh Purnawarman, itu masyarakatnya dengan sukarela membangun Sungai Gomati. Sungai Gomati itu panjang loh, sepanjang sekali. Kenapa? Nah, mereka membangun Sungai Gomati, alasannya karena wilayah Tarumanegara itu kan sekitar Jawa Barat, ya, daerah-daerah banjir. Nah, rakyatnya itu berpikir untuk menanggulangi masalah banjir, ya, maka dibangunlah Sungai Gomati. Artinya apa? Ketika pembangunan itu mereka secara sukarela membangun sungai yang panjangnya sekitar 11 km, itu kan panjang sih. Nah, itu Pak Topik. Nah, ketika Purnawarman itu diagung-agungkan menjadi raja yang sangat disenangi oleh masyarakatnya, maka masyarakatnya mau melakukan apapun. Nah, dikaitkan dengan konteks yang sekarang ini, perpolitikan sekarang ini, kita ini sedang di masa-masa di era hoax menyebar di mana-mana, kemudian isu politik, kemudian keadaan ekonomi kita yang luar biasa terpuruk. Nah, semua itu dikaitkan dengan masalah-masalah politik, jadinya sangat ribet sekali menurut saya topik seperti yang saat ini ya, yang sedang viral-viralnya itu adalah pengesahan undang-undang. Nah, itu kan ribut nih sekarang ini ya kan, ribut. Jadi semua orang itu berbicara ya ini nggak pantas, ini nggak boleh seperti itu. Nah, artinya rakyat itu memang ya juga harus, kalau misalnya harus gimana ya, harus bisa membuat, bukan cara kalau di Indonesia itu berdemonstrasi ya kayaknya ya, lebih kepada arah ke demonstrasi. Tapi kalau di Indonesia saya lihat perpolitikan di Indonesia itu semuanya itu, semua aspek, segala macam aspek gitu, mulai dari aspek religi, semua dikaitkan dengan masalah politik, dan masalah politik itu akhirnya mendominasi keterpurukan yang ada di Indonesia. Seperti itulah Pak Topik. Jadi saya tidak terlalu berani untuk menyatakan bagaimana kondisi dari perpolitikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Begitu Pak Topik. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa. Sudah hampir 60 menit bersama IKA Pensu. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Nah, sedikit saya simpulkan sebelumnya dari awal diskusi kita. Yang pertama, berbicara mengenai teori proses masuknya Hindu-Buddha. Maka sebenarnya ada beberapa teori, tetapi kita coba melihat secara multikausal. Dan terakhir adalah teori nasional atau teori arus balik, yang menjadi salah satu sumber referensi kita tentang proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kemudian, nah tadi barusan dibahas juga dari aspek politik, ya kita gabung aja dengan aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan sendiri sebenarnya kita cukup berbangga hati ya. Kita punya satu daerah yang mayoritas produk kebudayaan Hindunya masih ada, yaitu Bali. Dan itu juga cukup menjadi satu identitas bagi bangsa Indonesia. Tidak saja hanya menjadi identitas kebudayaan, tetapi juga menjadi salah satu identitas pariwisata. Nah, berbicara mengenai politik, ya banyak ya. Pembelajaran masa lalu di dalam sejarah adalah suatu bentuk iktibar yang bisa kita ambil. Iktibar itu adalah pembelajaran yang harus kita lihat ke masa sekarang, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang kedua kali. Nah, saya dapat simpulkan gitu. Kita di masa lalu, di masa Hindu-Buddha di Nusantara, punya raja-raja yang bijaksana, raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang memang mendedikasikan kepemimpinannya untuk kerajaannya, untuk bangsanya. Nah, itu membuktikan apa bahwasanya seorang pemimpin itu memang harus rela berkorban gitu.
seorang pemimpin harus mampu mengakomodir. Seorang pemimpin harus mampu menangkal hoak, gitu. Karena hoak itu juga sama dengan fitnah, gitu. Nah, terkait dengan kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, ya memang kita tidak terlalu bisa mendalaminya, karena pertama kita pendidik, gitu. Tapi kita tidak mungkin, Bu Anissa, ketika kita sebagai guru sejarah juga banyak mengkaji tentang sejarah politik. Nah, jadi siapapun kita, apapun kita, apakah dalam konteks kerajaan, apapun kita sebagai seorang pemimpin di era modern ini menjadi seorang pemimpin di sebuah negara republik, yang harus kita utamakan adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sejarah masa lalu harus kita lihat sebagai suatu pembelajaran. Orang-orang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah mendahului kita dan memberikan suatu contoh leadership atau kepemimpinan baik, sebenarnya layak kita jadikan referensi untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada Bu Anissa. Nah, semoga kita sesama guru bisa menciptakan atau bisa melahirkan generasi emas 2045. Terima kasih kembali. Terima kasih kepada seluruh audiens, khususnya kepada siswa-siswa kami yang sudah mau join bergabung di masa ini. Kemudian bagi para siswa kami yang belum melihat atau mungkin keterbatasan pakai data sehingga tidak bisa mengikuti live Instagram ini, dapat melihat rekamannya kembali di channel YouTube. Semoga kita kedepannya bisa masih tetap join dan bertemu kembali dalam momen historis dan belajar online lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Taufik. Selamat.